warahmatullahi wabarakatuh. Untuk simptomatologi saya bagi 3 klaster yaitu batuk, nyeri dada, sama sesak napas ya. Ini adalah batuk. Nanti untuk PPT ya, PDF ini ya bisa sebar ya. Tadi sudah saya kirim ke Mas Rizky. Untuk definisinya dari batuk sendiri adalah suatu refleks proteksi penting. Jadi batuk itu tidak selalu patologik ya. Kalian keselak juga batuk. Jadi batuk itu bukan selalu penyakit. Batuk itu juga bisa suatu respon dan dia responnya itu lebih ke refleks untuk mencegah aspirasi dan meningkatkan pembersihan saluran napas. Jadi orang sakit batuk tuh belum mesti sakit ya. Batuk kronik baru bermasalah. Apabila memang dia lebih dari 8 minggu pada dewasa dan 4 minggu pada anak, ini sudah menjadi suatu alert bahwa dia sudah masuk ke kronis. Kalau 1 bulan gimana? 1 bulan kalau di paru masih subkronik ya. Jadi bukan akut, bukan juga kronik, jadi subkronik. Kemudian batuk kronik ini mengganggu dan dikaitkan dengan berbagai macam etiologi. Biasanya masalah kronis itu lebih banyak ke non-infeksi. Kalau yang akut tuh infeksi ya. Jadi ada tanda-tanda infeksi, demam, batuk. Batuknya itu berdahak produktif dan ada nyeri dada. Jadi tanda akutnya arahnya seperti itu. Untuk batuk kronik, dia bisa mengganggu kualitas hidup dan berpotensi untuk merubah struktur jalan napas ya. Jadi membuat masalah yang baru yaitu membuat perubahan struktur. Kalau struktur itu berubah, otomatis nantinya akan merubah fungsi. Dan otomatis ya kalau zaman-zaman setelah COVID ini agak malu ya kalau batuk ya terlalu lama atau dikira penyakitan. Pastinya orang itu gak pede kalau mau pergi sama atau berkumpul dengan teman-teman sebaya. Prevalensi saya kira standar ya. Orang masing-masing pasti pernah batuk. Kalian juga pasti pernah batuk. Kemudian penyebabnya bisa karena obat, contohnya obat hipertensi ya, ACE inhibitor tuh captopril, respon batuknya tinggi ya efek sampingnya. Terus asma, lingkungan misalnya asap, ada GERD, bronkitis yang masalah alergi. Ada ya orang itu gatel, terus tenggorokannya tuh batuk, terus padahal sebenarnya dia masalahnya masalah alergi. Bisa karena perokok, sindrom batuk, saluran napas atas, jantung, aspirasi yang kronis, pertusis, TB, ILD, tumor paru, dan lain sebagainya. OSA ini adalah obstructive sleep apnea. ILD ini adalah interstitial lung disease. Biasanya masalahnya karena paparan polutan. Kalau OSA ini biasanya kaitannya dengan gemuk. Obesity hypoventilation syndrome. Malam tiba-tiba tidur, tiba-tiba dia tidak bernapas. Itu OSA. Jadi ada periode tidak bernapas dalam beberapa detik. Itu OSA. Jadi obstructive sleep apnea. Kalau kata orang biasanya rasanya kayak kejeglong. Nah, ya itu. Itu kayak pernah ya ada rasa-rasa ke arah kejeglong kayak gitu. Terus mekanisme batuk. Batuk itu suatu pembersihan saluran pernapasan dari lendir. Jadi dia itu nggak salah ya. Nggak mesti penyakitan. Jadi suatu respon membuang nyapu-nyapu lah ya. Kurang lebih sekret itu ada di saluran napas itu 20 sampai 30 mili per hari. Jadi sel epitel goblet itu ya produktif ya. Jadi masalahnya itu bukan masalah produksinya, tapi ya karena kebanyakannya. Kalau misalnya segini-gini aja ya normal ya untuk melembabkan jalan napas. Dia kan otomatis kan melindungi saluran napas ya kayak di hidung lah ya. Kemudian pembersihan mekanisme batuk ini ada 3 fase. Pertama inspirasi, yang kedua kompresi, yang ketiga ekspirasi. Selalu ya, kalian mungkin bisa peragakan sendiri. Batuk itu nggak mungkin ekspirasi dulu. Terus batuk nggak mungkin inspirasi sama ekspirasi. Batuk nggak mungkin nggak pakai tarik napas. Tiba-tiba batuk mendadak tuh itu ya kesalak tuh tetap aja ada inspirasinya. Mesti mesti ada tarik nafasnya meskipun sedikit. Coba dewe. Terus fase inspirasinya diawali oleh tarik nafas yang singkat, cepat. Nggak lama-lama banget ya. Narik nafasnya ya.
Cuman simple tarik nafas buat sangu, buat kompresinya aja. Kemudian pada saat ini glotis secara refleks terbuka. Volume udara yang diinspirasi biasanya 200 sampai 3.500 mili. Kemudian yang dihirup sekitar ini ya. Kemudian fase kompresi, batuknya menekannya itu, uhuknya itu 0,2 detik. Nggak ada yang lama. Itu nggak ada ya. Jadi batuk nggak sampai sedetik ya. Tekanan di paru dan abdomen akan meningkat 50 sampai 100 mmHg. Kemudian habis itu ekspirasi tutup lagi. Oh, salah. Kemudian pada saat kompresi ini penutupan glotis ya supaya makanan tidak masuk. Fase ekspirasi, glotisnya terbuka lagi, menghasilkan aliran udara. Ya, napas lagi. Ada fase ekspirasi dibagi tiga, yaitu awalnya fase ekspulsi dengan suara batuk pertama eksplosif, yang kedua hilangnya aliran ekspulsif, suaranya juga perlahan menghilang. Fase ketiga, glotisnya tertutup sebagian dan menghasilkan getaran suara. Ya ini dihayati sendiri ya, pokoknya batukmu itu kayak gini. Mekanisme batuk gambarannya kayak gini ya. Tarik napas, langsung ekspirasi. Kemudian fase kompresinya itu diafragmanya nekan ke atas. Kemudian untuk patofisiologinya, ini kalau udah masuk ke permasalahan ya, biasanya ada masalah di mekanik, kimiawi, benda asing atau tumor. Benda asing ini misalnya keselak boba, cilok ya. Kemudian ekstrim suhu. Bisa karena asam, panas, panasnya suhu dan panasnya pedas. Kapsaisin ini adalah suatu zat di cabai ya, menimbulkan suatu rasa panas, tapi bukan cabai. Karena di dalam mulut itu ada reseptor kapsaisin. Jadi semakin pedas makanan, reseptornya akan semakin banyak yang teraktivasi. Jadilah suatu respon perasaan kepanasan. Padahal sebetulnya bukan suhu ya. Untuk patofisiologi dibaca ya. Jadi ini akan dikirim ke otak, di mana di otak itu sensorisnya nggak sampai ke pikiran. Jadi dia mesti lebih ke refleks aja. Kemudian untuk implementasi klinisnya penyebab paling banyak yaitu upper airway cough syndrome, asma, non-asthmatic eosinophilic bronchitis, sama GERD. Ya ini yang tadi di tabel tuh yang penyebab tersering ini lebih paling sering. Empat yang terbahas di sini adalah per airway cough syndrome ini sebetulnya masalahnya dulu dinamakan postnatal drip. Jadi kalau orang itu sinusitis biasanya itu kayak di hidung belakang ya. Ada aliran lendir dari hidung ke tenggorokan yang tidak melewati mulut. Mungkin pernah merasa atau gimana, ya itu namanya postnasal drip ya. Ini kalau berkelanjutan maka respon pembersihan lendir itu kan akan terus berkelanjutan. Jadi endingnya adalah suatu respon ke batuk kronis. Asma PPOK ini adalah dua hal yang selalu menimbulkan batuk lama ya, karena dia masalahnya di paru. Jadi memang permasalahan sel gobletnya otomatis akan menimbulkan apa ya, pembentukan suatu respon batuk gitu. Non-asthmatic eosinophilic bronchitis ini adalah batuk alergi tadi ya. Jadi kaitannya dengan eosinofilnya meningkat, tapi dia bukan asma. Jadi spirometrinya normal. Di pos bronkodilator juga normal, tidak ada sesak. Tapi dia batuk terus. Kalau misalnya pilek kan kaitannya dengan rinitis alergi. Nah ini batuk terus. Kemudian GERD, GERD itu adalah suatu penyakit yang disebabkan karena kata orang asam lambung naik ya. Jadi dia seperti gastritis tapi ini level lah. Next levelnya gastritis lah istilahnya seperti itu. Jadi rasanya seperti burning. Cek, pause bentar. Mas Rizky ini hari Sabtu itu nggak ada MKDU tah? Sabtu besok.
Untuk hari Sabtu itu ada MKDU kewirausahaan gitu dokter, tapi masih perlu dipastikan nanti online atau offline yang gitu. Soalnya kan Senin itu kan ada libur cuti bersama. Ini jadi berarti UM satunya maju Selasa gitu tak? Iya dokter, Usulan. apa bisa ke jam pertama kira-kira? Ada, gak ada kuliah tak Selasa jam pertama? Hari Selasa jam pertama nggak ada kuliah, soalnya kuliah dokter Cipra udah maju gitu. Oh gitu. Jadi kuliah dokter Yeni, dokter Aris, dokter Pipit sudah semua. Kuliah dokter Aris, dokter, iya sudah semua. Oke, nggak apa-apa. Oke, ACC aja. Nggak apa-apa, mainkan. Jadi hari Sabtu harapan saya kosong. Karena kan kalian pulang ya, Lebaran nggak pulang toh. Nanti plenonya kita bisa online aja, lebih ke meet the expert aja. Saya nggak terlalu ribet sih. Yang penting kompetensinya terpenuhi dan belajar. Karena ya sebetulnya kan secara secara kasaran ya ini semua keluhannya pasien datang dengan batuk kan ya. Jadi logikanya ya pelajarannya agak mudah sebenarnya sistem respirasi ini. Dan kalian juga rata-rata pernah mengalami batuk kan. Jadi mungkin tinggal mengerucutkan penyakit-penyakit kompetensinya arahnya kemana. Mungkin yang agak susah nanti di kompetensi minggu ketiga mungkin itu aja sih. Tapi kan masih bisa dibaca lah. Hafalannya juga nggak terlalu banyak kecuali TB ya, TB aja yang paling banyak hafalan. Nggak apa-apa kalau mau diganti hari Selasa. UM 2-nya jadinya hari Kamis. Iya dokter. Jadi UM 2-nya yang awalnya hari Sabtu dimajukan ke hari Kamis jam pertama. Nanti diingatkan ya dokter Fancy biar nggak mundur lagi. Kalau misalnya mengingatkan sekalian bilang, dok izin untuk minggu ini, minggu depan sudah UAB gitu. Karena aja biar beliaunya ingat bahwa ini cuma 3 minggu deh. Soalnya saya juga udah ingatkan tapi kayaknya beliaunya memang padat. Gitu ya. Gitu. Oke, Tapi kita. semisal Hmm? Hmm? misalkan Apa-apa? ini kuliah pensi pada malam hari ini kan misalnya ada reschedule kembali. Itu boleh nggak untuk materi UM-nya diganti ke kuliah 5 dokter Citra? Gak apa-apa. Mainkan aja. Oh ya Nanti baik kalau dokter. misalnya memang dokter Fancy-nya reschedule lagi, ya, ya enggak tahu lagi. Berarti harus diganti lagi di minggu ketiga beliau. Kan saya kuliahnya sudah semua, jadi bisa masuk ke UM2, ya kan? Gitu dokter. Jadi KWN-nya di request online aja deh kalian. Mudah-mudahan bisa online. Harpetnasnya panjang ya kan hari Senin libur ya. Bisa pulang. Gitu ya. Soalnya lebaran bukan masalah libur yang lain kan. Liburnya lebaran eman. Ini kalau yang di kota-kota tertentu harus pulang nih Idul Adha. Gitu ya. Nanti coba diingatkan lagi untuk dokter Fancy. Tapi kalian besok UM2 gak apa-apa. Dokter Fancy. Dokter Fancy malam gak apa-apa kuliah. Gak ganggu ujian, gak ganggu belajar kan? Kayaknya enggak sih dokter. Ya wes 40 soal 40 menit. Pakai LJK kok. Paling besok Oh iya. mulainya jam-jam setengah 9. Ya wes gitu ya. Jadi nanti yang UM2 materinya topik saya 3, satunya dokter Fancy. Harusnya gitu ya. Atau gimana? Terserah wes. Aturan wes Cek. Saya yang bikin. Yang restrukturisasi. Terus yang CSL hari Rabu itu saya di kelas ya. Jadi video session sama ada peraga. Tapi di kelas. Nah itu kan katanya switch sama PA ya. Nah yang Kamis saya nggak ikut. Jadi nanti PJ-nya dengan dokter Putra. Karena saya Kamis tuh agak penuh. Jadi nanti tanya-tanyanya lebih ke ini ya. Kalau mau nanya tentang topiknya ke dokter Putra atau dokter Nisa. Tapi kalau untuk PJ pelaksanaan tetap saya. Insya Allah kalau hari Kamis lebih ke IPSP-nya.
Itu ya wes. Nanti untuk topik modulnya hari Kamis saya kirimkan. Lanjut ya, lanjut dulu. Iya, dokter. Iki apa iki? Ya, CTR masuk ke. Kayak untuk batuk kronik ya, jadi riwayatnya ada red flag-nya bila dia ada masalah pekerjaan yang memang membuat dia terpajan terus-menerus. Ini red flag, hati-hati banget karena pekerjaan itu sangat menjadi bumerang untuk kesehatan pasien. Dan kita nggak mungkin bikin pasien itu keluar dari pekerjaannya. Jadi kita sebagai dokter memutuskan untuk apa? Apakah dia harus dipindah tugaskan? Apakah dia harus keluar dari pekerjaannya? Ini sangat berpengaruh dengan penghasilan bulanan dari pasien. Jadi hati-hati ya, kalau sudah berhubungan dengan pekerjaan, contoh misalnya pabrik rokok. Pabrik rokok itu bukan masalah perokoknya, tapi mikropartikel dari tembakaunya itu loh, Dek. Sama pabrik konveksi, pabrik tebu, terus pabrik apalagi ya yang banyak itu kayak tambang. Tambang tuh luar biasa sekali ya. Jadi tambang itu memiliki kandungan silika yang mana silika itu sebetulnya kayak jarum-jarum gitu, berkristal. Dia nusuki paru. Kemudian penyebabnya bisa dilihat sendiri ya. Jadi kalau ada kaitan dengan rokok ya jelas dihentikan. Nggak mungkin disuruh lanjut ya. Gitu-gitu aja. Bukan dikurangi ya. Kalau penyebab utamanya merokok harus berhenti merokok. Oke. Empat penyebab yang harus dipertimbangkan. Ini adalah suatu pemeriksaan lanjutan dari empat penyakit yang sering tadi ya. Kalau ini otomatis berkaitan dengan sinusitis ya. Jadi ya pencitraan ini foto ya. Foto sinus, kemudian nasofaringoskopi, evaluasi alergi, kalau asma ya spirometri gitu-gitulah. Jadi yang berkaitan. GERD itu ya biasanya di endoskopi ya. Jadi terapinya menyesuaikan dengan hasil ini. Ada penyebab, ada hasil, kita kunci di penyebabnya. Nah, ini bila dia tidak berespon selama 4 sampai 6 minggu, maka kita harus pemeriksaan lanjutan. Ada red flag di sini bila pasien sudah mulai hemoptisis. Batuk tuh batuk berdarah ya, batuk darah tuh ada 4 grade, mulai dari bercak sampai darahnya tuh 1 gelas penuh. Jadi hati-hati ya. Kemudian perokok, ada perubahan suara, kemudian ada ya inilah ada sampai kesulitan menelan dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati. Tata laksana yang jelas kausanya apa, baru ke simptomatis. Kalau misalnya kausatifnya adalah infeksi, maka kasih antibiotik dan lain-lain. Kalau merupakan suatu penyakit yang kronis, ya kita lebih ke simptomatiknya. Bedakan antara antitusif, ekspektoran, dan mukolitik. Di blok respi harus tahu semuanya ya. Antitusif menekan batuk, ekspektoran itu mengeluarkan batuk, mengeluarkan dahak, mukolitik mengencerkan dahak ya. Ini efek sampingnya adalah batuk, karena kan dikeluarkan dahaknya. Kalau ini efek sampingnya adalah dahak nggak bisa keluar. Non farmakologi ke bisa fisioterapi, bisa Having teknik. Having teknik ini lebih ke apa ya? Pokoknya kalau fisioterapinya batuk tuh lebih ke anget-anget sama disinar atau tarik nafas, buang nafasnya seperti yoga. Nah, kalau antitusif sentral ini contohnya dia ngebloknya di saraf pusat ya, contoh kayak kodein, morfin, dan lain sebagainya. Sampai segitunya. Kalau yang perifer ya contohnya kayak obat-obatan ini dia ngebloknya di nervus yang di perifer. Kalau ekspektoran contohnya ambroxol, bromhexin, NAC, GG, OBH itu ya dan lain sebagainya. Non farmakoterapinya bisa pembersihan saluran napasnya di apa ya? Dapat diperbaiki. Jadi istilahnya memperbaiki. Misalnya ada masalah kelemahan otot dan mungkin ada masalah bronkiektasis. Kalau dia udah bolong-bolong ya susah yang mengeluarkannya. Jadi otomatis kita harus lihat penyebabnya juga. Oke, kesimpulannya dibaca sendiri. Ada yang mau ditanyakan dari Batuk?
batuk aja bisa jadi 29 slide ya. Jadi hal sepele menjadi tidak sepele kalau dia menjadi lama. Batuk aja nggak masalah, tapi kalau batuk kronik jadi masalah. Sekarang tips no. Nanti sambil jalan, bila memang ada yang mau ditanyakan, monggo. Misalnya nanti pun nggak ingat sekarang, nanti-nanti pun ya monggo ya. Jadi jangan sampai keluar dari respi malah grundel, nanti moro nggak ngerti tapi diem nggak berani nanya, terus remedi. Jangan remedi ya. Lolos semua loh ya. Wes, iki Gitu. simptomatologi dari respirasi untuk masalah dyspnea. Dyspnea itu adalah klaster besar dari sesak ya, atau bahasa Inggrisnya shortness of breath. Definisinya adalah suatu sensasi yang dialami oleh individu yang mengeluhkan pernapasan yang tidak menyenangkan. Ampek, ngos-ngosan, terus sesek, itu namanya, nama bekennya adalah dyspnea. Pernapasan sulit, sulit narik napas, sulit buang napas, pokoknya gak enak, itu dyspnea sudah. Ya, jadi dyspnea adalah suatu klaster besarnya. Gejala sebenarnya itu sebetulnya kita nggak bisa mematenkan dyspnea dari gejala aja. Kita harus konfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Kontrol pernafasan, bahwa napas itu sebetulnya berkaitan dengan reseptor-reseptor ini. Ada mekano-kemo, ada mekanoreseptor dan kemoreseptor. Pusat pernapasan semuanya ada di medula oblongata dan pons. Terdiri dari 3 kelompok neuron, ada neuron dorsal untuk masalah tarik napas, ventral medular untuk masalah ekshalasi, ya, buang napas. Satunya ada pusat pneumotaksik dan apnostik. Ada pontin ya. Jadi ada 3 lokasi yang membuat kontrol pernapasan. Semua pasti pernah mengalami inspirasi, ekspirasi, dan pernah nggak napas sebentar. Keselak, bu, tiba-tiba susah tarik napas. Nah, itu Mbak Pontin yang bekerja. Mekanoreseptor itu lokasinya ada di jalan napas, trachea, pembuluh darah sebagai sensor pada pusat pernapasan. Ada tuh 2 tipe, slow adapting stress spindle dan rapid. Jadi ada yang fase slow, ada fase cepat. Biasanya kaitan dengan kebutuhan oksigen. Bila hipoksia tiba-tiba misalnya maraton, otomatis kan kurang pernapasan ya, hipoksemia, dia ngirim sensor akhirnya dipercepat. Jadi rapid. Pelan-pelan aja, santai, slow. Jadi sebetulnya kita bisa sadar untuk bernapas kan. Coba kalian tarik nafas, buang nafas, sadar kan. Tapi pada saat kalian mikir yang lain, lah, kalian tidak tersadari kan napas itu. Otomatis kan. Gak ada yang lupa napas kan. Jadi otomatis akan bernapas. Nah, itu yang berkaitan adalah reseptor-reseptor ini tadi. Pada saat kita coba sadar untuk tarik nafas, ya dia akan berubah menjadi dalam kesadaran. Pada saat kita berpikiran yang lain, lagi nyetir atau apa, nggak mungkin mikir napas kan. Ini napasnya otomatis, jadi otomatis sudah bekerja sendiri melalui reseptor-reseptor tadi, sesuai dengan pengiriman respon ke otak. Jadi kalau lupa napas, ya otak respon dia napas, baru napas. Nanti dia napas lagi, tarik nafas, buang napas. Gitu ya. Kalau yang kemoreseptor ini ada di perifer dan sentral. Dia apabila tekanan di paru tuh moro-moro gak cocok. Tekanannya kok gini loh. Jadinya gimana kok kayak gini? Langsung dia ngirim sinyal ke otak akan mengeluarkan respon yang membuat ini akan narik nafas lagi. Kontrolnya. Jadi dari perifer kirim ke sentral. Ya, biasanya kaitan tekanan sama kadar O2, CO2. Dia akan otomatis menaikkan hiper dan hipoventilasi. Gitu. Sedemikian rumit ya untuk membuat kalian bernafas 1 kali RR. Jadi ya alhamdulillah ya kita masih diberikan pernapasan sampai saat ini. Penyebab sesak ada banyak. Psikogenik ya lagi upacara ngeletak tiba-tiba sesek. Nah ini psikogenik. Jadi ya
tahu ada apa aja. Hal-hal yang berbau psikis karena dia memang ada pusatnya juga kan di otak ya. Jadi kan dia kan dikirim sinyal ke otak. Jadi otomatis ada kaitan dengan hal-hal gini juga. Neuromuskuler, kamu ditendang sama orang yang sesek ya. Kemudian kardiovaskuler ada masalah jantung, paru, jangan sorry, pembuluh darah itu pasti dia akan sesek. Respirasi jelas nggak usah dibahas. Akut dan kronis ini berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kelamanya ya, lamaannya. Kalau misalnya ini penyakitnya contohnya ini. Penyebab lain contoh gagal ginjal, anemia, asidosis, tirotoksikosis, dan lain sebagainya. Anamnesis dan pemeriksaan fisik ini ya. Jadi kalau anamnesis ya jelas onset, durasi, gejala, dan lain-lain. Ortopnea ini sesak pada saat duduk. Pleuritic pain ini adalah nyeri dada yang bersifat menjalar. Nyerinya seperti ditusuk. Itu nyeri di pleura, ciri khasnya. Nyeri banget ini. Nah, PND ini eh, apa? Dia PND itu pada saat sesak pada saat malam. Kemudian palpasi, distensi vena leher tidak mesti ya, tapi biasanya ada. Deviasi trakea juga nggak mesti kalau parah ini ada. Krepitasi eh, bila parah ya. Emfisema subkutis ini bila parah juga. Kemudian evaluasi ABC-nya dibaca sendiri. Inspeksi, oh iya harusnya inspeksi dulu. Melihat derajat sesak, usaha napas dari otot bantu napas, ada retraksi dinding dada. Dia bisa ngomong nggak? Ngomong tuh pakai udara ya, jangan sampai orangnya bilang sesak, tapi dia nanya ngomongnya lancar. Saya tuh sesek, dok. Ini loh, lihatlah. Oh, saya ngos-ngosannya nggak mungkin itu palsu ya. Jadi seseknya dia pasti level 1 itu level-level rendah. Tapi kalau sesek betulan kayak asma attack, nggak bakal bisa ngomong. Ngomongnya akan terbata-bata. Gitu ya. Oke. Gejala tambahan banyak. Dipahami, dibaca sendiri. Ya itulah pokoknya ya. Ada bradikardi, defisit neurologis, batuk ya no spesifik ya kaitan dengan sesak yang lebih dominasi di PPT ini. Sianosis kalau nemen sampai hipoksemia ya otomatis ya biru. Kemudian demam dan lain-lain ini mengikuti underlying disease-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari Divnu? Dibaca dulu. Mudah-mudahan aja gak ada yang mau ditanyakan. Lanjut ke PPT terakhir. Nyeri dada. Nyeri dada ini ada berkaitan dengan kardiak problem, ada yang berkaitan dengan respiratory problem ya. Saya, kapan hilang? Jadi kalau berkaitan dengan perspektif respirasi, nyeri dada itu merupakan suatu nyeri yang tidak spesifik lokasinya. Kalau kardiak problem kan di kiri ya, kecuali dia jantungnya di kanan, ya nyerinya di kanan. Tapi kalau nyerinya di kiri terus menjalar ke lengan itu kaitannya dengan cardiac problem. Terus dia merupakan suatu tanda kayak eh gejala kayak batuk ya. Jadi dia merupakan keluhan. Ada suatu rasa sensasi tidak menyenangkan pada dada. Epidemiologinya dibaca sendiri. Nah, ini untuk gambaran secara pembagian. Kira-kira nyeri dadanya arahnya kemana? Kalau dada kiri lebih ke penyakit kardiovaskuler, biasanya penyebabnya iskemi, perikardistis, sama diseksi aorta. Kalau yang pulmonal atau mediastinal bisa berkaitan dengan emboli pulmonal, pneumotorak, pneumonia, atau pleuritis. Lainnya bisa dari perut, bisa dari tulang, bisa dari psikiatri. Kalau nyeri dada, biasanya nyeri dada atau nyeri punggung nembus gitu misalnya. Saya mesti patokannya gimana kalau dipijet.
Kalau dipijat tuh enak, berarti masalahnya di otot. Ya, kalau dipijat tuh nyeri, berarti masalahnya ada di dalam. Nih, untuk spesifikasi letak dari nyeri dada. Kalau di paru, nyeri dadanya kaitannya di sternum biasanya. Masalahnya ada di sternum atau di dada, di paru atau di punggung. Punggungnya lebih ke otot ini karena ini otot sorry, lebih ke punggung sini. Kalau ini berkaitan dengan perikarditis, meskipun tidak di kanan, tidak di kiri aja. Perikarditis itu radang pada selaput jantung, di mana jantung tuh kan sampai ke sini, otomatis ya kena juga di sisi kanan. Kalau iskemik biasanya menjalarnya ke lengan kiri. Abdomen biasanya masalah di perforasi atau di masalah lambung bisa juga ya. Pendekatan klinis tentu onset. Kalau dia akut lebih berbahaya biasanya. Kira-kira memberat pada saat apa? Ini nyeri dada yang dimaksud nyeri dada hebat ya, bukan yang kayak kayak masuk angin gitu, enggak. Jadi ini sakit banget. Rasanya apakah kayak ketiban benda berat atau kayak dirobek atau kayak dibakar ya. Radiasi apakah ada penjalaran ke bahu, leher, rahang, lengan kiri. Fas ini fas skor 1 sampai 10 nyerinya seberapa? Durasi nyerinya bagaimana? Gejala penyertanya dan riwayat pengobatan. Jadi kita harus tahu underlying disease-nya ke arah mana. Nyeri dada akibat pulmonal biasanya masalahnya di sini. Jadi ada yang paling sering itu pneumonia. Pneumonia ada trias ya. Batuk, sesak, dan nyeri dada. Kemudian PE ini pulmonal pulmonal emboli atau emboli paru, pneumotorak, sakit ke pleuritis, kemudian efusi pleura. Terus emboli pulmonal ini adalah suatu hal yang mematikan. Pasien tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia sesak napas akut, penuh kesadaran. Jadi tidak diragukan lagi ya, itu arahnya ke emboli paru. Paru itu kan semua strukturnya kan pembuluh darah toh. Jadi ya emboli itu bisa terjadi dari jantung lancatnya ke paru tuh bisa. Nggak harus ke otak. Kalau otak jadi stroke, kalau ke paru jadinya emboli pulmonal. Kalau dia di struktur pembuluh darah yang agak gede akan berakibat fatal ya. Paru di bagian itu akan tidak tervaskularisasi dan otomatis akan hipoksemik ya. Kemudian faktor resikonya biasanya ini atau ada masalah di jantung. Klasifikasi emboli paru ada derajat 1, 2, 3, 4. Sampai yang parah ya, sampai shock, meninggal nih bisa-bisa cepet ini kalau emboli paru. Jelek banget. Nanti gambaran ronsennya ada gambaran yang khas. Ada nggak ya sih? Oh, nggak ono. Jadi kalau gambaran ronsennya khas, tapi biasanya susah ya meronsen pasien sesak gitu harus itu bed. Untuk patofisiologinya ini ada ketidakseimbangan dari trias Virchow di mana dia akan menyebabkan deep venous thrombosis ya, dan ini kebetulan terjadi di paru sehingga ada ketidakseimbangan atau mismatch dari Vicky-nya. Vicky itu adalah ventilasi itu loh masalah difusinya. Kemudian akan terjadi apa ya? Dia akan kalian coba bayangkan aja deh, susah kalau baca ini. Intinya dia kalau misalnya tersumbatnya di pembuluh darah yang besar, sedangkan masih setelahnya masih banyak sekali kapiler mikron yang harus tervaskularisasi, maka di area itu akan terjadi stop dari kinerjanya. Lah kalau stopnya itu di paru, ya gimana? Bisa berakibat parunya nggak bekerja. Kalau nggak bekerja, arahnya otomatis ke arah gagal napas, ya kan? Jadi terjadi alveolar hipoksia yang ekstrim. Dan dia satu lokasi ya. Nggak mungkin cuma satu alveolus, pasti dia trombusnya itu besar. Trombusnya kan nggak mungkin mikron. Biasanya trombus tuh ukurannya itu milimeter. Sedangkan itu adanya di bronkus, bukan utama sih bronkus sebelum ke terminalis. Jadi alveolus-alveolus di areanya akan tidak
vaskularisasi dengan baik. Untuk diagnosisnya ini ya, jadi ada gejala nyeri dada, terus takipnu, takikardi, suara napasnya berkurang ya, menurun. Kemudian ada ronki bisa jadi, tergantung ya. Ada ini ada EKG yang menandakan bahwa ada emboli paru, ada McKean White sign. Kalau di ronsen lebih lebih tampak sebetulnya ada gambaran sign-signnya emboli paru itu banyak gitu. Kalau tata laksana biasanya kita menggunakan trombolitik. Jadi ya karena dia ada suatu trombus ya kita harus lunturkan trombusnya menggunakan trombolitik. Ini harus fase cepat ya, menggunakan antikoagulan dan trombolitik. Biasanya ini kita kaitkan dengan kardio ya, jadi kita konsultasi ke kardio. Untuk pneumotorak itu adalah suatu udara yang terjebak di rongga dada. Ada dua klaster ya, satunya spontannya tiba-tiba kayak gitu, yang satunya karena ada penyebab. Contoh kayak kecelakaan, dipukul, atau mungkin habis pasang ventilator, ya CVC-nya ngenai ke paru, itu iatrogenik namanya. Jadi penyebabnya adalah tindakan kedokteran yang mengenai itu sehingga menambah penyakit baru, itu iatrogenik. Kalau primer sekunder, sekunder itu karena penyakit ya, karena TB, asma, PPOK, kanker. Kalau primer tuh tiba-tiba, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba pneumotorak. Ada ini kasusnya. Biasanya berkaitan dengan perempuan yang lagi menstruasi. Namanya pneumotorak katamenial. Jadi ini adalah rongga toraks yang fix, nggak mungkin bisa berkembang kan ya. Nggak mungkin gede segini tuh nggak mungkin. Jadi ya dia fix paten. Nah, karena dia nggak bisa ngembang, otomatis udara di dalamnya terjebak dan akhirnya mendesak paru yang sebetulnya strukturnya genjur-genjur ya kan. Jadi kita harus membuat lubang di sini untuk mengeluarkan aliran udara. Oke. Untuk primary spontaneous pneumotorak nih patofisnya ya. Jadi intinya adalah suatu kelemahan dari dinding paru yang seharusnya parunya tuh bagus yaitu dia agak lemah sehingga membuat dia kalian mungkin pernah lihat balon pas nyebol balon itu ada komponen tipis. Nah, komponen tipis itu yang membuat paru tuh gampang meletus. Jadi pernah ya lihat bulat-bulat lebih tipis daripada area sebelahnya. Nah, itu adalah gambaran kalau paru itu terjadi bleb. Nah, bleb itu yang akan menyebabkan paru gampang kempes, istilahnya seperti itu. Ini gambaran untuk ronsennya, clear space ya. Hitamnya hitam solid, tidak ada garis-garis pembuluh darahnya. Ini parunya tinggal segini, sekempes itu. Jangan khawatir kalau misalnya kalian menemukan di pinggir jalan pasien kecelakaan, atau misalnya lagi nemenin jadi dokter tenaga haji, tiba-tiba pada pasien pneumotorak di pesawat, cuples aja deh. Cuples aja, nggak usah pikir. Nggak akan kena paru, paru ini kempes, ya kan? Jadi yang titenannya ya pemeriksaan fisikmu yang harus kuat. Ada selalu ada pembuluh, sorry, ada suara napasnya nggak? Kalau suara napasnya nggak ada ya coblos saja, nggak usah dipikir panjang daripada dia meninggal. Nah, ini kalau misalnya parah, trakeanya sampai terdesak nih, trakeanya, sampai terdesak ke area kontralateral. Diagnosisnya jelas nggak ada suara napasnya. Gimana caranya mendengar suara napas? Oh, isinya udara tok. Suara napasnya kan di sini toh. Ya kayak pembuluh darah ini yang menghasilkan suara napas. Nah kayak gini nggak ada suara napasnya, deh. Nol suara napasnya. Sama sekali tidak terdengar. Gitu. Yang paling gampang itu sih. Terus ada dada tertinggal, fremitus menurun ya, hipersonor. Hipersonor tuh kayak biasanya kan sonor dung dung dung, kalau ini dung dung gitu suaranya lebih lebih seperti di kaleng gitu. Tata laksananya nanti kita bahas di CSR. Oke, ini untuk pneumonia. Pneumonia adalah suatu peradangan akut pada parenkim. Cluenya di situ ya, disebabkan karena empat hal ini, di mana ada lagi yang namanya radang paru yang tapi bukan karena kuman atau mikroorganisme, namanya pneumonitis. Jadi kayak waktu tragedi unjuk rasa, terus disemprot pakai gas air mata, gas air matanya terhirup,
Itu radang paru, tapi bukan pneumonia, namanya pneumonitis ya. Jadi kayak terhirup baygon secara cepat, beracun misalnya di area beracun itu pneumonitis, bukan pneumonia. Tipe-tipenya ada ini, tipikal, atipikal, aspirasi. Aspirasi karena keselak, biasanya keselak dahak, ya pasien-pasien tidak sadar. Ini biasanya pneumonia aspirasi. Tipikal tuh ya pneumonia yang batuk sesak nyeri dada itu. Nah, atipikal bila gejalanya tidak khas atau bahkan ronsennya normal tapi gejalanya seperti pneumonia. Itu masuk ke atipikal. Nosokomial itu merupakan suatu pneumonia yang karena didapat dari rumah sakit. Biasanya dia lebih dari 24 jam, lebih dari 48 jam merawat inap. Untuk patogenesisnya ini ya, silakan dibaca. Diagnosisnya untuk gejala klinis, batuk, produktif sputum, nyeri dada dan sesak, kemudian peningkatan atau penurunan leukosit, dan suara nafasnya pasti ada perubahan. Jadi suaranya bronkofasikuler dan biasanya ada tambahan ronki. Ini untuk alurnya. Alurnya namanya sih pemeriksaan fisik fototorak darah rutin ya. Ada skornya namanya CURB 65 atau PSI. Nanti terapinya bisa dirawat jalan atau rawat inap tergantung dengan keparahannya. Nah, ini untuk terakhir ya, untuk pleuritis. Pleuritisnya nyerinya hebat deh. Jadi nggak simple. Nyerinya tuh kayak ditusuk gitu, sakit banget ini. Jadi biasanya kita ada tambahan anti nyeri double ya. Biasanya karena masalah-masalah ini. Yang paling sering ya pleuritis TB ya. Jadi obatnya tetap TB, tapi kita tambahkan obat anti nyeri. Karena di pleura parietal itu banyak sekali saraf. Jadi nyerinya hebat. Nyerinya tuh jadi menjalar ke semua paru karena pleura kan melingkupi paru ya. Jadi otomatis nyerinya tuh jadi satu dada gitu. Diagnosisnya nyeri ya, nyerinya terlokalisir di satu dada, satu sisi dada, mohon maaf. Jadi kiri ya kiri, kanan ya kanan gitu. Semakin bernapas semakin sakit. Apalagi batuk bersin tuh rasanya kayak sengkring, sakit sekali. Tandanya biasanya ada friction rub, ada penurunan suara napas sama ada ronki. Kemudian untuk tata laksananya, di sini tujuannya adalah kontrol nyeri dan ada obat-obatannya biasanya menggunakan NSAID. Kemudian tata laksana sesuai etiologi, jadi ya TB ya obatnya OAT gitu ya. Oke, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini untuk patofis dari pneumonia. Pneumonia tergantung dari underlying disease-nya ya. Kalau bakterial otomatis ya standar diterima oleh init adaptif ya diterima apa NK sel dibunuh, dimakan makrofag, gagal mengaktifkan adaptif, kemudian sel TH1-nya aktif mengeluarkan limfosit, limfosit T-nya kerjanya otomatis ya itulah standarnya imun. Tapi dia masalahnya yang berat karena masalahnya ada di alveolusnya, sehingga berakibat fatal. Karena pneumonia kalau sudah nyebar di alveolusnya banyak, ya otomatis ya masalah gagal napas itu dekat ya. Kenapa pneumonia itu menjadi kriteria kegawatan? Ya karena itu. Dia mudah sekali perburukan. Kalau sudah alveolusnya kena, semua fungsi paru terganggu, termasuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi difusinya terganggu. Ini yang masalah fatalnya. Jadi nggak fungsi ya. Kalau misalnya masalah di obstruktif, jalan nafasnya doang yang masalah. Kan alveolusnya tetap kerja. Tapi kalau sudah masalah ke difusinya terganggu, ya udah sesaknya karena masalah pabrik oksigennya yang nggak ada gitu. Jadi lebih fatal. Hati-hati ya. Obatnya jelas antibiotik kalau mikro mikro apa kalau bakterial. Jadi hati-hati sekali ini. Kalau sudah kena ke arah pneumonia, harus cepat menggunakan obat antibiotik. Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek? Clear ya? Mudah-mudahan nge kuliah simpel. Sebetulnya cuman lebih ke flashback karena LO yang batuk sudah di
sudah di minggu 1 ya. Tapi memang kuliah simptomatologi ini nggak tahu kenapa ditaruh minggu 2. Jadi saya majukan aja karena LO sesak ada di minggu 2. LO 3, LO minggu 3 nyeri dada ya kan ya. Jadi tiga-tiganya saya paparkan sekarang. Nanti kalau mungkin keinget ke arah tutorial bisa dibuka slide-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ada dokter. Oke, silakan melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Thank you, thank you. Waalaikumsalam.